Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi tentang hakikat dan teori pesan dakwah. Di sini anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu Nirmala Azhara Yulianti dengan NIM 2017 102 125. Yang kedua yaitu Anissa Alta Novia dengan NIM 2017 101 206. Yang ketiga ada Azah Nur Faiza 2017 101 209. Dan yang terakhir saya sendiri Rizky Mahatul Soliah dengan NIM 2017 101 200. Yang pertama yaitu pengertian pesan dakwah. Pesan dakwah atau mad'a al-dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan dakwah juga diartikan sebagai segala sesuatu yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah maupun dalam sunnahnya Rasul. Pesan dakwah adalah suatu isi dari aktivitas dakwah yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u dalam composition dakwah, yaitu sebuah pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran. Pesan-pesan dakwah merupakan rangsangan yang harus mampu menstimulir orang lain sehingga dasar-dasar ini terbentuk partisipasi dan interaksi. Menurut Sultan, pesan dakwah yaitu usaha penyampaian ajaran agama Islam kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memiliki pemahaman tentang ajaran Islam dan akhirnya mengamalkan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari mereka. Sedangkan menurut Imam Ghazali, pesan dakwah yaitu usaha penyampaian ajaran agama Islam dan akhirnya mengamalkan ajaran Islam dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari. Yang kedua ada pengelompokan pesan dakwah. Pengelompokan pesan dakwah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masalah akidah dan keimanan. Masalah yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islam. Aspek akidah ini akan membentuk moral manusia. Oleh karena itu, yang pertama sekali dijadikan madah dalam dakwah Islam adalah masalah keimanan. Kemudian yang kedua ada masalah syariat. Hukum atau syariat sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh dengan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariat merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim. Yang ketiga ada masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada ibadah. Cakupan aspek muamalah jauh lebih luas daripada ibadah. Dalam Al-Quran dan Hadis mencakup seperbesar sumber hukum yang berkaitan dengan muamalah. Kemudian ada masalah akhlak. Secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Kemudian yang ketiga ada sifat pesan dakwah. Pesan dakwah hendaknya bersifat seni dan senang apabila disampaikan dalam hajat, walimatul ursyid, khitan, dan akikah. Sedangkan isi pesan hendaknya memberikan masukan ke depan dalam pembinaan rumah tangga dan mengucap syukur karena telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk walimatul ursyid diberikan arahan untuk selalu mematuhi orang tuanya. Nah, akidah ini berisi pesan untuk
orang tua agar dapat mendidik anaknya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika dalam suasana berduka, hendaknya pesan dakwah dari orang kepada Allah SWT atau berisi nasihat yang lebih meningkatkan diri bahwa hakikat semua makhluk hidup pasti akan kembali kepada Sang Pemilik. Sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah. Sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah adalah Al-Quran. Pesan Al-Quran sebagai sumber utama Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan hakikat 3 rukun agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, menjelaskan segala sesuatu yang belum diketahui manusia tentang hakikat kenabian, risalah, dan tugas para rasul Allah. Yang ketiga, menyempurnakan aspek psikologis manusia secara individu, kelompok, dan masyarakat. Yang keempat, mereformasi kehidupan sosial kemasyarakatan dan sosial politik di atas dasar kesatuan nilai kedamaian dan keselamatan dalam agama. Yang kelima, mengokohkan keistimewaan universalitas ajaran Islam dalam pembentukan kepribadian melalui kewajiban dan larangan. Yang keenam, menjelaskan hukum Islam tentang kehidupan politik negara. Yang ketujuh, membimbing penggunaan urusan harta. Yang kedelapan, mereformasi sistem peperangan guna mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan manusia dan mencegah dehumanisasi. Yang kesembilan, menjamin dan memberikan kedudukan yang layak bagi hak-hak kemanusiaan wanita dalam beragama dan berbudaya. Yang kesepuluh, membebaskan perbudakan. Karakteristik pesan dakwah. Pesan dakwah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, orisinil atau benar-benar bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar didakwahkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, lengkap materinya. Yang keempat, seimbang antara idealitas dan realitas. Seimbang merupakan posisi di tengah-tengah di antara dua kecenderungan. Dua kecenderungan yang saling bertolak belakang pasti terjadi dalam kehidupan. Yang kelima, universal. Artinya, mencakup semua bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang diterima oleh semua manusia yang beradab. Ajaran Islam mengatur hal-hal kecil dalam kehidupan hingga hal yang paling besar. Yang keenam, masuk akal atau rasional. Yang ketujuh, membawa kebaikan. Jenis-jenis pesan dakwah. Jenis-jenis pesan dakwah menurut Muhammad Ali Aziz yaitu yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Semua pokok ajaran Islam secara global telah dibahas dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Segala hal yang berkenaan dengan perkataan dan perbuatan Nabi disebut hadis. Untuk melihat kualitas kesohihan hadis, pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian dan penilaian ulama hadis. Yang ketiga, pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat sahabat memiliki nilai tinggi karena kedekatan mereka dengan Nabi dan mereka belajar langsung dari Nabi. Yang keempat, pendapat para ulama. Pendapat ulama merupakan pemikiran yang mendalam berdasarkan sumber utama hukum Islam dengan pendapat ulama-ulama yang telah ada. Yang kelima, hasil penelitian ilmiah. Sifat dari hasil penelitian ilmiah adalah relatif dan reflektif. Disebut relatif karena nilai kebenarannya dapat berubah, dan disebut reflektif karena mencerminkan kualitasnya. Yang keenam, kisah pengalaman teladan. Ketika pendakwah merasa kesulitan dalam mencerna pesan hadis, maka
Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menceritakan pengalaman seseorang terkait dengan topik yang dibahas. Yang ketujuh, karya sastra. Pesan dakwah perlu ditunjang dengan karya sastra yang bermutu sehingga lebih menarik dan indah. Yang kedelapan, karya seni. Karya seni memuat nilai-nilai keindahan yang tinggi dengan mengutarakan komunikasi pesan non-verbal atau dapat diperlihatkan. Melanjutkan penjelasan materi mengenai teori pesan dakwah dan perkembangannya. Yang pertama, teori retorika. Retorika merupakan teknik penyampaian pesan paling banyak digunakan dalam dakwah Islam dan telah memiliki sejarah yang panjang. Retorika menjadi seni untuk menyampaikan pesan secara efektif, khususnya seni berpidato. Yang kedua ada teori hermeneutika. Selain membangun sikap kritis makmur terhadap pesan yang disampaikan, teori ini juga bermanfaat dalam pengembangan pesan. Yang ketiga ada teori sanad. Beberapa prinsip yang harus diambil dari kajian sanad hadis yaitu: pertama, ketersambungan pesan yang disampaikan. Pesan yang kurang jelas, terlalu banyak, dan menggunakan kata-kata yang abstrak dan multitafsir merupakan sebagian dari faktor yang menyebabkan pesan tidak sambung. Yang kedua, kredibilitas, memberikan pesan. Dalam penyampaian hadis, kredibilitas perawi amat menentukan kualitas hadis. Demikian juga ketika teori tersebut digunakan. Kualitas pesan banyak ditentukan oleh kapabilitas dan pengalaman dari pemberi sanad pesan. Pesan yang sama akan dimaknai berbeda dikarenakan perbedaan pada kapabilitas seorang pemberi pesan. Ketiga, pesan yang diberikan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang ada. Yang keempat yaitu teori filantropi. Teori filantropi sebagai teori pesan dakwah dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun persepsi yang positif di masyarakat tentang peran dan efek dari perilaku kedermawanan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempraktikkan dan memberi contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan filantropi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membentuk lembaga filantropi sebagai wadah untuk mengelola dan mendistribusikan hasil penggalangan dana secara profesional. Yang keempat, membuat strategi dan program yang menarik sehingga masyarakat luas tertarik untuk berpartisipasi dalam program filantropi. Yang kelima, adanya kerjasama yang baik antara dai dan filantropi dan antara lembaga filantropi sehingga masyarakat lebih mengenal dan memahami konsep filantropi dan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.